bukan pertimbangan majelis. Beda loh. Keputusan Mahkamah Agung nomor yaitu 315K/PDT-2002 Junto 438 PDT-2020 PT Bandung Junto 185-PDT-G-2019 PN Depok ya, yang menyatakan bahwa permohonan kasasi saya itu diterima ya. Permohonan kasasi mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Rudi H.M. Samin SESH tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 185-PDT-G-2019 Depok tanggal 7 April 2020. Ini putusan ya. Sebelum ada putusan itu ada pertimbangan majelis ya, dan tidak boleh menilai daripada pertimbangan majelis yang sudah diputuskan. Jangan dia menyimpulkan sendiri, ini sudah disimpulkan ya, bahwa di sini sudah jelas-jelas bahwa pertimbangan majelis itu cukup banyak ya, pertimbangan di sini ya, bahwa satu, dalam pokok perkara saya mengajukan ke kasasi Mahkamah Agung, yang diajukan adalah petitumnya menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Artinya menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, itu saya yang mengajukan kasasi. Kemudian permintaan saya menyatakan bahwa perbuatan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, menyatakan hasil musyawarah cabang atau mucab 6 Pemuda Pancasila Kota Depok adalah batal demi hukum tahun 2019. Berikutnya keempat, menyatakan surat keputusan SK nomor 613.E2 garing KPTS garing MPW strip PP garing Jabar garing 9 Remawi garing 2019 yang telah dikeluarkan oleh Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat tanggal 19 September 2019 adalah tidak sah dan batal demi hukum. Ya, menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material sejumlah 500 juta rupiah dan membayar kerugian imaterial sejumlah 3,5 miliar secara tunai sekaligus sejak perkara ini diputus. Ya, terus menghukum para tergugat membayar perkara dan lain sebagainya. Jadi itu bahwa kasasi saya dikabulkan. Yang mana petitumnya adalah tadi gitu. Artinya membatalkan SK MPW nomor 613.E dan seterusnya. Membatalkan Mustab tahun 2019, Mustab ke-6 dan seterusnya. Berarti dia tidak sah sudah. Tadi ada surat dari MPW yang menyatakan bahwa Trisno masih menjabat secara resmi tadi. Nah, Tanggal 3. surat MPW mungkin dia tidak baca surat pengajuan saya ya, atau mungkin yang buat bukan ketua MPW suratnya atau sekretaris MPW, karena saya bersurat kepada ketua MPW memohon agar dilakukan pembukuan kepada Trisno NKP sesuai dengan keputusan hukum ya, sesuai dengan keputusan. Memang di dalam pertimbangan itu ada seperti halnya dia pada saat saya gugat di Pengadilan Negeri Depok, itu ada dalam yang namanya gugatan konvensi dan rekonvensi. Itu adalah bahasa baku pengadilan, bahwa yang menyatakan pada saat dia menang, menimbang, artinya pertimbangan ya, bahwa oleh karena gugatan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, sehingga tergugat konvensi, penggugat rekonvensi berada di pihak yang kalah. Itu dia. Tapi keputusannya dia dimenangkan. Tapi kalimat itu adalah kalimat baku, ya, adalah kalimat pengadilan. Tujuannya untuk membayar perkara. Jadi kalimat itu ada karena adanya gugatan konvensi dan rekonvensi, maka bahasa baku pertimbangan hakim adalah seperti itu. Tapi keputusannya ada di bawah. Seperti halnya saya juga ada, bahwa menimbang bahwa walaupun pemohon kasasi dikabulkan, namun senyatanya pemohon kasasi berada di pihak yang kalah, maka untuk membayar perkara. Kemudian baru diputus di bawah mengadili. Ya, jadi jangan
Jangan menilai keputusan hakim, jangan menyimpulkan keputusan hakim. Kalau dibilang saya adalah membuat pembohongan, nah ini apa? Keputusan hakim tanggal 24 Maret tahun 2022. Ya. Ada keputusannya jelas, pembuktiannya. Ini keputusan Mahkamah Agung yang distempel resmi. Dan juga keputusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 26 Maret 2020. Ada yang memenangkan dia, tapi sudah dibatalkan. Kalau memang saya dibilang bohong, saya buktikan ini. Berarti kalau memang ini bohong, percuma ada lembaga peradilan, percuma ada Mahkamah Agung. Terkait yang share di grup WA itu belum berani. Loh, kan dia bisa buktikan. Kalau saya share ke grup WA, saya share ke grup WA, kan lihat itu. Siapa yang nge-share? Saya apa bukan? Kalau yang nge-share orang lain laporkan, jangan saya. Dan itu pun juga tidak bisa dikatakan itu pembohongan, tidak bisa dimajukan itu karena kita bisa membuktikan fisiknya, putusannya. Kalau putusannya sudah tidak dihargai dan tidak dihormati dan dinilai oleh dengan seorang pengacara mengambil kesimpulan di dalam keputusan ini, berarti nggak jelas keputusan. Besok-besok pengacara pada ambil kesimpulan tersendiri. Ya, ini keputusan sudah jelas loh, inkrah yang memiliki kekuatan tetap dan tidak bisa diganggu. Ya, keputusan hukum itu lebih di atas daripada ADART Pemuda Pancasila. Siapapun harus menghormati dan menjalankan keputusan hukum, tidak terkecuali. Harus dijalankan. Presiden sendiri pun harus menjalankan keputusan hukum. Ini sudah jelas, lembaga hukum. Jangan diambil dari pertimbangan majelis. Semua sama, pertimbangan majelis dia di PN juga begitu. Pertimbangan jadi kasasi juga begitu. Itu udah merupakan bahasa baku. Makanya kalau membaca keputusan, jangan ambil dari belakang, baca semua. Jangan separuh-separuh, tanggung kalau membaca putusan. Nah itu, dan jangan juga mengambil kesimpulan, jangan mengkoreksi hal-hal yang sudah diputuskan. Apalagi hanya seorang pengacara. Dan saya bisa tuntut balik kok. Saya tuntut balik, tapi saya pikir, karena ini hukumannya nggak seberapa, saya lanjutkannya aja yang yang Undang-Undang ITE dan 263. Ya, siapa bilang tidak terbukti? Terbukti. Itu aja yang selanjutnya. Siapa main cepat-cepatan, lebih cepat saya atau lebih cepat dia nanti? Langkah ke depan yang saya ambil ya pasti saya akan mempressure laporan saya yang sudah jalan. Karena apa? Polisi melanjutkan perkara saya apabila sudah ada keputusan. Keputusan yang memenangkan saya. Sekarang keputusan sudah memenangkan saya. Jangan menilai dari pertimbangan majelis. Salah kalau kita melihat dari pertimbangan majelis. Ya. Dari pertimbangan majelis juga ada saya di sini jelas-jelas nih menimbang majelis, ya jelas ini, ya. Artinya bahwa pertimbangan-pertimbangan itu jangan diambil sebagai dasar dia pertimbangan itu. Artinya dia harus mengkaji, jangan dia menilai keputusan, ya. Jangan dia mensimpulkan keputusan. Ini kan sudah hakim-hakim agung yang memutuskan. Masa sih dibilang bohong? Ini hakim agung loh. Bukan hakim-hakim yang biasa, hakim agung. Ya, Dr. Haji Panji Widagdo, SHMH, Hakim Agung ditemani Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Ya, Dr. Prim Budi Teguh Santoso MH dan Dr. Dwi Sugiarto SHMH. Ini hakim agung semua. Sekelas pengacara menilai keputusan hakim agung gimana kita. Satu lagi bang, kan putusan MA 315 sudah abang ajukan ke PN Depok.